Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat datang bersama ke kantor kita ini, yakni guna dan tujuan sambil kita bekerja kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan salat zuhur bersama dan mendengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nantinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak-bapak pegawai dan kawan-kawan honor di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat datang bersama ke kantor kita dengan tujuan bekerja dan melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sambil bekerja. Kemudian belakang daripada itu selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tak bosan-bosannya pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa agama Islam dari zaman kemudian kepada zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia, sebagaimana biasa setelah sholat zuhur kita bersama kita melaksanakan dan mendengarkan santapan rohani Ramadan. Kebetulan pada siang ini Al-Ustadznya telah hadir bersama kita bersama, yaitu Ustadz Majdi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, kebetulan beliau telah hadir bersama kita dan demi menghematkan waktu marilah kita dan lancarnya acara kita, marilah kita bacakan sekali seorang basmalah. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah santapan rohani Ramadan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dirahmati Allah, pertama-tama tentunya kita perlu mengucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan hidup. Bukan sembarang hidup, tapi hidup dengan iman, dengan Islam dan ihsan. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan nafas untuk beribadah kepadanya. Dan tak lupa pula selawat beriring salam senantiasa kita kirimkan
kepada junjungan alam kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah setambahan rohani yang berbahagia. Pada siang ini mungkin saya terutama akan membawakan atau menyampaikan sepatah dua kata tentang menjadi pribadi yang soleh. Namun sebelum masuk kepada term atau istilah yang lebih mendalam, perlu kita mendengarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'diz zikra annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang artinya sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya bahwasanya bumi ini, dataran ini telah diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Surat Al-Anbiya ini ayat 105 ini menunjukkan atau memberikan bukti atau janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bumi ini keseluruhannya telah diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Apa itu orang yang soleh? Orang yang soleh secara bahasa adalah orang yang suka melakukan perbaikan. Orang suka melakukan perubahan yang lebih baik. Atau lebih mudahnya kita kalau bahasa sekarang agent of change gitu ya. Agen perubahan. Yaitu berubah kepada yang lebih baik. Itu makna soleh daripada bahasa. Makna soleh daripada pendapat daripada sebagian ulama yang muktabar atau yang lebih kekinian saat ini seperti Syekh Mutawalli Sarawi memaknai kata soleh itu ada dua. Pertama, soleh secara dinawi. Yang kedua, soleh secara ukhrawi. Soleh secara duniawi itu adalah orang yang berkepribadian baik. Kemudian soleh secara ukhrawi adalah orang yang memiliki kebaikan yang berangkat dari keimanannya. Karena ada orang yang dia soleh, dia berbuat baik, tapi dia tidak beriman. Di bulan puasa ini kita kan tidak sedikit kita melihat cerita-cerita atau mungkin kita melihat sendiri orang yang tidak Islam, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia rajin bersedekah. Sering memberi angpau, mungkin bahkan memberi takjil di jalan-jalan, tapi dia tidak beriman, dia tidak mengimani Allah SWT, dia tidak mengimani sebagaimana orang Islam beriman. Itu baru saleh dunawi. Nah, kalau salehnya ukhrawi menurut Mutawalli Syarawi ini, beliau ini adalah Grand Syekh dari Al-Azhar. Saleh ukhrawi itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi dia juga berbuat kebaikan. Makanya di setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kan selalu berbarengan. Amal-amal soleh, orang-orang yang berbuat soleh itu pasti adalah orang-orang yang beriman. Baru dia mendapatkan keberuntungan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Bagaimana menjadi pribadi yang soleh? Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Sedikitnya ada beberapa kriteria bagaimana kita menjadi orang yang soleh. Pertama adalah kita perlu memiliki sikap keimanan yang kuat. Itu seperti digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu qalu rabbuna summastaqamu.
fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kenapa Rabbu? Kenapa tidak ilahi? Nah, ini ada pula panjang lagi kajiannya kan. Kalau dalam kajian tauhid itu Rabbun, perbedaan Rabbun dengan ilahi itu beda. Walaupun artinya sama-sama Tuhan. Ya. Makanya ada namanya kalau dalam usulus salasah itu kan ini kalau kajian orang salafi itu ada namanya tauhid rububiyah, ada nama tauhid uluhiyah. Perbedaan di antara keduanya itu adalah Rabbun ini adalah mentauhidkan Allah dalam segi bahwasanya Allah itulah pemberi rezeki, Allah itulah memberikan kehidupan, Allah itulah memberikan nafas, Allah itulah memberikan semua fasilitas yang kita terima di dunia ini. Itu tauhid yang berdasarkan rububiyah. Kalau tauhid yang berdasarkan uluhiyah adalah hanya Allah lah semata-mata. Wah, semata-mata yang disembah. Itu perbedaannya uluhiyah dengan rububiyah. Makanya syaitan atau iblis, kenapa dia diusir dari surga? Karena dia hanya sampai tahap tauhid rububiyah. Dia yakin Allah itu yang menciptakan. Dia yakin Allah itu yang memberikan kehidupan. Dia yakin Allah itu yang memberikan surga bagi Adam dan Hawa. Tapi dia tidak yakin atas perintah Allah kepadanya. Apa perintahnya? Disuruh sujud kan kepada Adam. Gitu. Dia tidak ikut karena dia merasa bahwasanya dia lebih mulia daripada Adam. Atas karena dia merasa mulia itulah kesombongannya itu yang menghalangi dia untuk tetap berada di dalam surga. Jadi poin pertama untuk menjadi seorang soleh itu adalah kriteria pertama adalah harus memiliki keimanan yang kuat. Qalu rabbunallah, yang mereka adalah orang beriman, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summastaqam, kemudian dia beristiqamah. Istiqamah itu apa? Istimrar. Istimrar itu apa? Continue. Terus menerus. Terus menerus dia mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya. Kemudian apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dengan dia beristiqamah kepada Allah, dengan dia beristiqamah istilahnya dengan keimanannya, dia tidak merasakan rasa takut dan tidak pula merasakan rasa bersedih hati. Kenapa? Orang beriman adalah orang yang tidak galau. Orang beriman adalah orang yang tidak risau. Orang beriman adalah orang yang lepas semuanya, dia serahkan kepada Allah. Dengan catatan dia mengimani Allah dan dia beristiqomah. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua adalah disebutkan orang yang soleh itu adalah selain dia memiliki keimanan yang kuat, dia harus juga memiliki ilmu. Orang yang kuat dalam beribadah, kuat dalam berbuat baik, tapi tidak memiliki ilmu adalah levelnya cuma abid. Makanya perlu orang soleh itu juga dia memiliki sifat yang tidak berhenti untuk mencari ilmu. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dikatakan yarfa'illahu allazina amanu. Allah niscaya Allah akan angkat orang beriman itu, tapi ada waw di situ. Wa utul ilma darajat. Ada waw. Waw itu apa? Waw na'at, bukan waw atof itu, bukan waw sambung, tapi waw na'at, mengikuti. Orang yang beriman dan diikuti dengan sifatnya yang selalu look for knowledge, artinya suka mencari ilmu, tidak berhenti untuk belajar, selalu mencari tahu, gitu kan. Jadi yarfa'illahu allazina amanu wa utul ilma darajat. Orang niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu, darajat.
beberapa derajat. Jadi berbeda orang beriman tapi dia berilmu. Ada dia orang beriman tapi dia tidak mau belajar ilmu. Dia cukup iman saja. Itu masih di bawah levelnya. Nah, tapi kalau dia sudah berilmu, kemudian dia kalau dia sudah beriman, kemudian dia berilmu, wah itu baru mantap. Itulah orang-orang yang Allah beri derajat yang lebih tinggi di sisinya. Kenapa? Karena banyak juga orang berilmu, pengetahuannya tentang sampai ke angkasa, bahkan sampai ke laut yang paling dalam, kayak Maurice Bucaille gitu kan. Tapi karena keimanannya, dia seorang dia seorang ahli kelautan ya. Makanya kenapa dia menjadi seorang mu'alaf? Dia membaca surat An-Nur gitu kan. Surat An-Nur ini menceritakan bagaimana laut yang gelap itu kemudian ditutupi dengan awan yang tebal, kemudian ditutupi lagi dengan awan yang tebal, sahab dan sahab gitu. Ada awan yang lebih tebal lagi. Dalam ilmu kelautan itu adalah kegelapan yang tidak ada satu pun yang nampak, dan hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah ke laut atau yang pernah berlayar gitu. Maka Maurice Bucaille di situ, Profesor Maurice Bucaille ini membaca, kok bisa Al-Quran menceritakan tentang hal 14 abad yang lalu, ya kan? 14 abad lalu tapi terceritakan dalam kitab orang Islam gitu kan. Ini bukan manusia ini yang berkata ini. Nggak mungkin seorang manusia yang berkata ini, ya. Ini pasti orang yang sesuatu yang luar biasa yang memberikan informasi ini. Karena orang yang sudah melewati laut itu pasti mati. Menurut hitung-hitungan manusia, seorang profesor kelautan Maurice Bucaille. Setelah dia membaca surat An-Nur itu, dia kan membaca itu dia langsung terkesima, kemudian dia menyatakan keislamannya. Nah, setelah dia menyatakan keislamannya, barulah berkumpul antara ilmu dan keimanan. Nah, disitulah Maurice Bucaille diangkat derajatnya. Itu baru di dunia. Semua orang mengagumi beliau, menghormati beliau atas keimanan dan keilmuannya. Apalagi di akhirat nanti. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah untuk menjadi pribadi yang saleh itu keimanan yang kuat, kemudian keilmuan yang luas. Kriteria yang ketiga adalah memiliki kemampuan atau keahlian. Jadi orang beriman itu tidak sekedar punya keimanan, keyakinan gitu kan, kemudian keilmuan, namun dia juga perlu punya keterampilan, keahlian. Kenapa kata Nabi, idza wusidal amru fi ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Sesuatu hal yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Makanya seorang pemimpin atau siapapun, bahkan kita sendiri yang bukan pemimpin sekalipun, tapi kita tidak ahli di bidang itu, tentu akan menjadi kacau ya. Akan menjadi kacau. Akhirnya apa? Tidak akan terjadi perbaikan kan? Tidak akan terjadi perbaikan, tidak akan terjadi keteraturan. Dan itu bukan sifatnya orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang suka memperbaiki. Sementara ini dia adalah kehancuran. Orang yang berambisi tapi tidak mengukur dirinya. Kalau bahasa orang kampung kita, tidak diukur bayang-bayangnya doh. Tuh. Tidak diukur bayang-bayangnya tapi dia ingin untuk menggapai suatu jabatannya tadi, atau mungkin keinginannya besar untuk mencapai sesuatu itu, tapi dia tidak punya keahlian atau keterampilan, maka akan menjadi hancur. Seorang seorang yang tidak pandai berlari tapi disuruh untuk berlomba maraton, tentu dia akan terengap-engap di tengah perjalanan. Itu yang kriteria ketiga. Kriteria yang keempat, dan ini menjadi kriteria yang terakhir. Orang yang soleh itu adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk menegakkan kebenaran. Karena kata Allah, wajahadu fillahi haqqa jihadi. Orang-orang yang soleh itu adalah orang yang berjihad
orang yang bekerja sungguh-sungguh. Karena kata jihad itu adalah bazlul wus'i. Orang yang bersangatan untuk bekerja, untuk berusaha. Istilahnya tidak ada lagi cara lain yang tidak dilakukan. Semua sudah dilakukannya. Itu namanya jihad. Wajahadu fillah haqqa jihadi. Yang dia bersungguh-sungguh menuju Allah dengan sebenar-benar kesungguhan. Apa tadi yang pertama? Untuk menjadi pribadi yang saleh itu pertama adalah keimanan yang kuat. Kemudian dia harus punya wawasan yang luas. Ketiga, dia harus mempunyai keterampilan. Dan keempat, dia sungguh-sungguh untuk menciptakan perbaikan itu. Dia melakukan perbaikan, apakah itu di kantor, apakah itu di pasar, atau mungkin di masyarakat, ya kan? Atau mungkin di kalangan orang-orang yang dia temui. Kalau dia seorang guru, dia akan memperbaiki muridnya menjadi murid yang baik. Kalau dia seorang hakim, dia akan bekerja memberi keputusan yang seadil-adilnya untuk para pihak. Kalau dia seorang mubalik, dia akan menyampaikan kebenaran kepada jemaahnya dengan setulus-tulusnya, bukan mengharap imbalan. Kalau dia seorang tentara, dia akan menjaga NKRI dengan sebenar-benarnya dari rongrongan pihak asing. Kalau dia seorang polisi, dia akan mengamankan dalam negeri untuk tidak terjadi kerusuhan. Itu contoh pribadi yang soleh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hatta untuk seluruh bagian lini kehidupan kita itu bisa dilakukan untuk kita menjadi pribadi yang soleh dengan keempat kriteria itu. Memiliki keimanan yang kuat, ya kan, mempunyai ilmu yang luas terhadap yang kita tekuni, kemudian mempunyai keterampilan atau keahlian terhadap yang kita tekuni, dan yang keempat, kita harus bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita perjuangkan. Mungkin beberapa poin ini cukup bisa menjadi gambaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di siang yang berbahagia ini. Karena ini mungkin kultum dan kita juga waktunya juga tidak panjang ya. Dan saya juga materi saya sudah habis. Tapi saya harapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga ini menjadi acuan kita dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi hamba yang merugi. Karena kata Allah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Apapun itu, mau dia seorang menteri, dia presiden, dia guru, dia mubalik, dia kiai, dalam keadaan merugi semuanya. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, dan dia wa tawassau bil haqqi, dan dia memberi nasihat kepada kebenaran, dan dia memberi nasihat kepada kesabaran. Dan ini merupakan bagian daripada ayat itu tersebut, memberi tausiah gitu. Terutama sebelum saya menutup kultum singkat ini, saya akan menyampaikan permohonan maaf apabila perkataan saya selama penyampaian ini tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga pertemuan kita pada siang ini mendapat berkah hendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah santapan rohani Ramadan kita pada siang ini. Ada beberapa kriteria orang yang beramal soleh yang dikatakan Ustadz kita. Di antaranya tadi kriterianya yang pertama yaitu orang yang keimanan yang kuat ya Ustadz ya. Kemudian yang berilmu pengetahuan. Nah, itu di antaranya. Ada tadi 4 kriteria yang dijelaskan oleh Ustadz kita tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi betul-betul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Dan demikian pula ceramah santapan rohani Ramadan kita pada siang ini. Saya sebagai pembawa acara banyak-banyak minta maaf kalau ada salah dan hilaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.